Batik Surakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab sistem pernapasan manusia, tetapi pada subbab yang terakhir, yaitu gangguan pada sistem pernapasan manusia. Gangguan pada sistem pernapasan antara lain 1. Influenza, 2. Tonsilitis, 3. Faringitis, 4. Pneumonia, 5. TBC, 6. Asma, 7. Kanker paru-paru. Influenza, tonsilitis, faringitis merupakan jenis dari ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi saluran pernapasan akut. Pneumonia, TBC, asma, dan kanker paru-paru merupakan atau jenis dari infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Sekarang kita akan membahas satu persatu. 1. Influenza, penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejalanya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit otot, rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersama dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Yang kedua, tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejalanya antara lain adalah sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, demam, sakit pada bagian leher atau telinga. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Bakteri yang menyebabkan tonsilitis adalah Streptococcus. Yang ketiga, faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Bakteri yang menginfeksi faring salah satunya Streptococcus pyogenes. Pada faringitis ini juga disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Yang keempat, pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebabnya infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas dan pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejalanya adalah demam, batuk berdahak, sakit pada bagian dada, tidak enak badan, kadang sulit bernafas. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Gejalanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian
dada, batuk, berdarah. Di sini kalian bisa lihat gambarnya antara TBC paru-paru dan paru-paru normal. Yang keenam, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kalian bisa lihat di gambarnya ini, yaitu ini kalau dalam keadaan normal, ini kalau penderita asma. Kalian bisa lihat di gambarnya ini ya. Sekarang yang ketujuh, kanker paru-paru. Kanker paru-paru, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satunya pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Gambarnya bisa kalian lihat di sini adalah gambar yang paru-paru sehat dan paru-paru terkena kanker. Sekitar 85% ya, kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya menghirup debu asbes dan udara yang berpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari orang yang sedang merokok atau orang yang terpapar asap rokok dari asap yang dikeluarkan perokok aktif. Anak-anak, materi yang bisa Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini di bab sistem pernafasan manusia. Dan ini adalah subbab yang terakhir ya anak-anak.